Film ini adalah sequel atau lanjutan dari film Quiet Place pertama yang dirilis tahun 2018 lalu. Ringkasan film yang pertama juga dapat ditonton di channel YouTube kami. Linknya ada di deskripsi. Walaupun ini adalah kelanjutan film yang pertama, adegan dibuka dari hari pertama kedatangan makhluk asing. Lee, atau sang ayah, sedang berbelanja di Toserba ketika dia mulai melihat siaran berita televisi menyiarkan ledakan dan kekacauan di bagian dunia yang lain. Berpikir bahwa ledakan itu terjadi jauh dari tempat tinggal mereka, Lee mengacukan berita tersebut. Dia harus segera pergi ke pertandingan olahraga putranya. Karena mereka tinggal di kota kecil, penduduk di sana cukup akrab satu sama lain. Keluarga-keluarga berkumpul di sekitar lapangan, memberikan dukungan pada anak-anak yang sedang bertanding. Di tengah pertandingan, tiba-tiba mereka melihat ledakan di langit. Segera saja pertandingan bubar dan para penonton menuju mobil mereka untuk pulang ke rumah. Walau tahu bahwa ada yang tidak beres, tidak pernah terlintas di kepala mereka bahwa mereka diserang alien atau makhluk asing. Keluarga Abbott pun akan segera pulang ke rumah. Dua putra mereka ikut dengan sang ibu di mobil yang satu. Sedangkan putri mereka ikut dengan sang ayah di mobil yang berbeda. Tidak perlu waktu lama untuk akhirnya mengetahui apa yang terjadi. Mereka melihat makhluk asing menyerang apa saja yang di hadapannya dan penduduk berlarian. Di tengah kekacauan, sang ayah membawa sang putri masuk bersembunyi di sebuah restoran kecil. Ada beberapa orang yang juga sembunyi di sana. Mereka menunggu di dalam restoran, menyaksikan monster itu sedang berjalan di depan bangunan. Tiba-tiba saja ponsel salah satu orang berdering. Monster langsung masuk ke dalam restoran dan menyerang semua orang. Lee dan putrinya berlari keluar, berusaha menyelamatkan diri. Untung saja ada seorang polisi menyelamatkan mereka. Film langsung dilanjutkan ke hari 474 sejak kedatangan makhluk asing. Satu hari setelah monster menyerang rumah keluarga Abbott, dan Lee, atau sang ayah, meninggal. Melihat kondisi rumah mereka yang sebagian besar telah hancur dan percaya bahwa di dekat situ masih ada manusia lain yang selamat, keluarga Abbott memutuskan untuk meninggalkan rumah. Tidak banyak barang yang mereka bawa. Yang terpenting adalah peralatan radio yang mereka percaya dapat menghalau makhluk asing. Dan kotak bayi beserta tabung oksigen untuk meredam tangisan bayi. Setelah beberapa jam berjalan kaki, mereka tiba di area pabrik tua yang tampaknya kosong dan telah ditinggalkan. Mereka berencana beristirahat di dalam bangunan tersebut. Ketika memasuki wilayah pabrik, tidak sengaja sang ibu menyenggol semacam alarm yang dipasang seseorang dan menyebabkan bunyi-bunyian yang cukup keras. Segera saja mereka semua berlari menuju ke dalam bangunan untuk berlindung. Tiba-tiba, Marcus, putra sulung keluarga Abbott terkena jebakan hewan. Kakinya terjepit di perangkap tersebut. Spontan dia berteriak kencang kesakitan. Semakin dia melihat kondisi kakinya, semakin dia berteriak antara sakit dan takut. Sang ibu berusaha menenangkan dan melepaskan kaki Marcus. Kondisi makin diperparah dengan tangisan sang bayi. Sudah bisa ditebak, monster segera mendatangi mereka. Regan, sang putri segera menyalakan peralatan radionya. Berusaha menghalau dan melemahkan monster itu. Si ibu pun segera menembak mati monster tersebut. Kemudian mereka semua berlari ke dalam bangunan tua. Tiba-tiba ada seorang pria yang menghentikan mereka dan kemudian membawa mereka masuk ke dalam sebuah lorong besi menuju ruang bawah tanah. Ternyata, di bawah adalah tempat tinggal pria itu. Tidak berhenti sampai sana, mereka semua masih masuk lagi ke dalam semacam pipa logam tertutup. Semua itu untuk memastikan si monster tidak dapat mendengar suara mereka. Dan kemudian mereka semua duduk di dalam, menunggu monster itu pergi. Di dalam, pria penyelamat mereka masih menggunakan kain penutup wajah. Dia bilang, esok hari keluarga Abbott harus pergi dari tempatnya. Tidak ada cukup makanan dan air untuk begitu banyak orang. Dari suara dan perawakannya, Emily, si ibu mengenali pria itu adalah Emmett, kawan keluarga Abbott, sebelum kedatangan makhluk asing. Emily memohon agar mereka bisa tinggal di sana, mengingat dulu mereka adalah kawan baik. Apalagi ada seorang bayi yang baru lahir bersama mereka. Ketika dirasa monster telah pergi, mereka semua keluar dari pipa logam itu. Selesai merawat Marcus, sang ibu berbincang dengan Emmett. Ternyata istri dan kedua putra Emmett telah meninggal.
Emily juga menanyakan apakah selama ini Emmet melihat api yang dinyalakan keluarga Abbott dari atap rumah mereka, dan jika Emmet melihatnya, mengapa dia tidak mendatangi mereka. Emmet bilang dia melihat tanda api itu. Tapi orang-orang yang masih selamat telah berubah. Keadaan telah membuat orang menjadi jahat. Tiba-tiba Markus mendengar sebuah lagu dari headsetnya. Itu bukan hanya suara statik, tapi benar-benar sebuah lagu yang berjudul Di Seberang Lautan. Markus dan Regan berpikir bahwa di suatu tempat pastilah ada manusia-manusia lain yang selamat. Emmet berkata bahwa dia telah mendengar lagu itu selama 4 bulan terakhir dan tidak ada manusia lain yang selamat. Malam harinya, Regan membangunkan Markus. Dia menunjukkan bahwa lagu tadi bukan sekedar lagu, tapi itu adalah tanda yang diberikan orang-orang yang selamat. Tanda untuk menunjukkan di mana mereka berada. Regan menunjukkan bahwa signal radio itu berasal dari stasiun radio sebuah pulau kecil di dekat mereka. Kurang dari 1 hari perjalanan untuk sampai ke sana. Regan berpikir jika dia dapat memancarkan signal yang dibenci makhluk asing itu melalui stasiun radio, dia dapat menyelamatkan mereka semua. Tapi rupanya Markus tidak percaya ide gila itu. Pagi harinya Markus mendapati Regan telah pergi menjalankan rencananya, sendirian. Emily meminta Emmet pergi mencari dan menyelamatkan putrinya itu. Emily mengiba sampai akhirnya Emmet bersedia. Regan menyusuri rel kereta dan melihat sisa-sisa serangan makhluk asing. Termasuk juga sebuah kereta yang masih menyisakan mayat-mayat penumpangnya. Tiba-tiba, dia melihat seekor monster masuk ke dalam kereta. Regan segera menyalakan peralatan radionya untuk menghalau monster itu. Dia juga melepaskan tembakan berusaha membunuh monster tersebut. Ketika itu Emmet datang dan membantunya. Emmet berusaha mengajak Regan kembali. Tapi Regan masih keras kepala. Dia merasa itu adalah harapan mereka untuk mengakhiri hidup yang penuh ketakutan. Ketika menunggu monster pergi, Regan tertidur. Ketika dia terbangun, dia menyadari Emmet sudah tidak ada. Emmet bahkan membawa pergi peralatan radionya. Di tengah keputusasaan, tidak disangka Emmet kembali. Ternyata Emmet baru saja pergi ke jembatan di dekat situ dan dari jauh mengamati keadaan dermaga. Dari atas jembatan itu dia melihat ada kapal-kapal kecil yang bersandar di dermaga. Sementara itu, Emily melihat bahwa persediaan oksigen telah menipis, dia juga perlu mencari obat untuk kaki Markus. Oleh karenanya dia perlu pergi mengambil barang-barang itu di kota. Dia meminta Markus tetap tinggal di bawah tanah, dan menjaga adik bayinya. Bosan menjaga adiknya, Markus jalan-jalan melihat situasi di dalam bangunan tua itu. Tiba-tiba dia mendapati mayat istri Emmet yang masih dibiarkan terbaring di ranjang. Markus sangat terkejut. Ia sampai terjatuh dan menyenggol barang-barang di dekatnya hingga menimbulkan suara bising. Dengan terlatih-tatih, dia berlari kembali ke ruang bawah tanah. Emmet dan Regan melanjutkan perjalanan ke dermaga. Ketika tiba di sana, mereka melihat seorang gadis kecil duduk seorang diri. Emmet mendekati gadis kecil itu. Tidak disangka itu adalah jebakan. Gadis kecil itu mengalungkan tali di leher Emmet dan menjeratnya. Tiba-tiba beberapa pria muncul dari kegelapan. Entah apa maksudnya, yang jelas pria-pria itu tidak bermaksud baik. Pria-pria itu kemudian menangkap Regan. Setelah menutup pintu lubang bawah tanah, Markus membawa adik bayi dan peralatan radio masuk ke dalam pipa logam. Karena buru-buru, dia lupa mengganjal engsel penutup pipa tersebut. Markus terkunci di dalam pipa logam itu dan kekurangan oksigen. Markus sangat ketakutan. Dengan rasa bersalah, dia mengambil sedikit nafas melalui tabung oksigen adik bayinya. Emily yang baru tiba, menyadari ada seekor monster di dalam bangunan, sedang mengancam nyawa kedua putranya. Emily berusaha mengalihkan perhatian si monster, dia menembakkan senjatanya agar si monster beralih padanya. Ketika monster menghampirinya, Emily meledakkan sebuah tabung oksigen yang baru saja diambilnya dari kota dan membakar monster itu. Di dermaga, Emmet berusaha melawan pria-pria yang menangkap Regan. Kebisingan itu dua ekor monster mendatangi mereka. Monster-monster itu menyerang siapa saja yang ada di hadapannya. Regan dan Emmet segera menjatuhkan diri ke air dan menyelam, bersembunyi dari serangan monster. Emily yang berusaha membakar monster di hadapannya baru menyadari bahwa bangunan itu dilengkapi dengan jaringan air untuk pemadam kebakaran.
Air mulai menyembur, memadamkan api sehingga monster itu tidak mati. Walau demikian, suara air yang keras mampu menyembunyikan keberadaan Emily dari si monster. Emily segera turun ke ruang bawah tanah. Dia melihat pintu pipa logam tertutup tanpa kain pengganjal. Dia langsung panik dan membuka pintu itu. Emily mendapati Markus tidak bergerak. Dia hampir mati kehabisan oksigen. Untung Emily datang tepat waktu membuka pipa logam itu sehingga oksigen dapat masuk dan Markus selamat. Tidak lama si monster sudah mendapati mereka di ruang bawah tanah. Emily segera menutup pintu pipa logam itu. Setelah menunggu di dalam air, Emmett dan Regan berhasil naik ke sebuah perahu. Mereka melanjutkan perjalanan ke pulau kecil yang mereka rencanakan. Ketika tiba di sana, Emmett dan Regan mendapati penduduk pulau hidup dengan baik. Mereka sedang berkumpul dan makan-makan di luar rumah mereka. Mereka juga dapat bercakap-cakap dengan bebas. Seorang pria yang menjadi kepala penduduk bercerita. Hari itu, di mana makhluk asing pertama kali datang dan menyerang, penduduk yang sedang berada dekat dermaga menyadari bahwa makhluk itu tidak dapat berenang. Mereka yang sedang berada di dekat dermaga segera menyerbu kapal-kapal yang ada di sana. Mereka berebut dan saling dorong, kemudian mulai terjadi keributan. Saat itu ada 12 kapal yang sedang bersandar, tapi hanya 2 kapal yang akhirnya selamat menuju pulau kecil itu. Pria itu bertanya, bagaimana Emmett dapat menemukan mereka? Emmett mengatakan bahwa Regan lah yang menyadari bahwa lagu di seberang lautan yang diputar penduduk pulau adalah suatu tanda bahwa masih ada manusia yang selamat dan tinggal di pulau. Regan juga berniat untuk menyiarkan sinyal radionya di stasiun radio pulau itu. Regan percaya hal itu dapat menghentikan invasi makhluk asing dan manusia yang tersisa akan selamat. Emmett sedang berdiri di tepi pantai ketika dia mendengar suara perahu mendekat. Dia segera melihat bahwa ada seekor monster di dalam perahu itu, sedang merapat ke pulau. Emmett segera berlari dan berteriak memperingatkan penduduk pulau untuk berlindung ke dalam rumah. Monster telah sampai ke pulau itu dan menyerang para penduduk. Pria kepala penduduk segera naik ke mobilnya dan membunyikan klakson sepanjang jalan. Berusaha menarik perhatian si monster agar mengikutinya dan menjauh dari rumah penduduk. Pria itu mengendarai mobilnya ke bagian pulau yang lain, menuju mercusuar, tempat stasiun radio di pulau kecil tersebut. Si monster benar mengikuti mobil mereka. Namun sayangnya tidak lama kemudian pria itu sudah terbunuh. Emmett dan Regan bersembunyi di dalam mercusuar dan berusaha mencapai ruangan stasiun radio. Di saat yang sama, Emily yang sudah menunggu dalam pipa semalaman keluar dari pipa itu. Dia mengira monster sudah pergi dan dia perlu mengambil obat-obatan untuk Markus. Ternyata monster belum pergi. Monster itu masih menunggu di dekat pipa logam persembunyian mereka. Emily segera berlari untuk masuk kembali ke dalam pipa. Namun dia tidak sempat menutup pintunya. Monster itu sekarang tepat di depan mereka. Untungnya Regan selamat sampai ke ruang siaran. Dia segera menempelkan alat bantu dengarnya ke pemancar radio. Memancarkan sinyal itu ke seluruh pulau dan ke kota terdekat. Regan kemudian membunuh monster yang mengejar mereka. Di dalam pipa, Markus tiba-tiba mendengar sinyal radio Regan. Dia mengeraskan suara itu dan mengarahkan ke monster yang ada di hadapan mereka. Monster itu menjauh dan mengerang kesakitan. Markus mengambil pistol ibunya dan menembak monster itu. Semoga saja itu akhir ceritanya ya. Semoga semua monster akhirnya mati dan manusia yang tersisa bisa kembali hidup dengan damai.